Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan praktikum teknik pemisahan difusional acara 2, yaitu HETP. HETP sendiri di sini adalah High Equivalent of Theoretical Plate. Di sini saya Anjara Fitayuna dengan NIM 121180011. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Syaugi dengan NIM 121180017 dan Lia Widyaningsih dengan NIM 121180028. Baik, di sini kami memiliki tujuan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan perbandingan tinggi kolom isian yang ekuivalen terhadap satu plate tertentu pada campuran etanol dan aqueous. Lalu untuk konsep HETP sendiri adalah pada dasarnya destilasi dipakai untuk mencari tinggi kolom bahan isian yang ekuivalen dengan satu plate teoritis. Konsep HETP juga dipergunakan untuk membandingkan suatu efisiensi menara isian, kecepatan, dan sifat fluida. Keadaan operasi pada umumnya oleh variasi keadaan dispersi cairan di permukaan bahan isian. Jadi biasanya di suatu pabrik dibutuhkan bahan yang memiliki tingkat kemurnian tinggi, sehingga dibutuhkan proses lanjutan. Biasanya pabrik yang memiliki bahan bersifat cair akan dilakukan proses yaitu destilasi untuk mendapatkan hasil yang memiliki tingkat kemurnian yang diinginkan. Untuk destilasi sendiri adalah cara pemisahan antara zat cair terhadap campurannya menurut perbedaan titik didih ataupun kemampuan zat guna menguap. Jadi destilasi ini bekerja berdasarkan perbedaan titik didihnya. Lalu di sini terdapat menara destilasi. Menara destilasi di sini digunakan untuk memisahkan bahan berdasarkan titik didihnya. Jadi bahan yang memiliki titik didih semakin tinggi akan menguap semakin tinggi. Lalu untuk alat dan bahan, di sini kami memiliki alat yaitu piknometer, corong, pipet gondok, termometer, tabung reaksi, refraktometer, neraca, dan pipet tetes. Lalu untuk bahan, di sini kami memiliki etanol dan aqueous. Lalu untuk rangkaian alat HETP, di sini terdapat rangkaian alat. Keterangan gambarnya, yang pertama pendingin balik, gelas ukur, labu leher 3, termometer titik didih, termometer titik embun, pemanas listrik, kolom bahan isian, keran, dan statip. Untuk cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, membuat larutan standar alkohol aqueous untuk membuat grafik standar fraksi mol versus indeks bias. Kedua, memeriksa rangkaian alat untuk memastikan bahwa alat sudah tersusun dengan baik. Ketiga, memasukkan larutan umpan yang berisi etanol dan aqueous ke dalam labu leher 3. Keempat, menghidupkan pemanas listrik dan pendingin balik, serta mengatur keran pada posisi reflux total. Selanjutnya, mencatat secara periodik suhu destilat dan residu yang dimulai saat terjadi tetesan pertama pada pendingin balik hingga suhu konstan. Kemudian, diambil destilat dengan cara memutar keran reflux dan diamati indeks biasnya menggunakan refraktometer. Setelah itu, matikan pemanas listrik dan mengambil residu dari labu leher 3 menggunakan pipet gondok. Lalu, dimasukkan ke dalam gelas ukur dan diamati indeks biasnya menggunakan refraktometer. Selanjutnya, mengulangi langkah-langkah yang tadi dengan mengganti umpan pada perbandingan etanol dan aqueous yang berbeda. Pada percobaan,
diperoleh data sebagai berikut. Pertama, data percobaan indeks bias larutan standar. Kedua, data percobaan indeks bias destilat dan residu dengan 3 sampel umpan tertentu yang berbeda-beda perbandingannya. Dari data tersebut, kemudian diolah pada perhitungan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Di sini terdapat kesimpulan yang kami simpulkan. Semakin besar volume etanol, maka nilai indeks bias semakin besar. Semakin besar volume etanol, maka nilai fraksi mol semakin besar. Lalu semakin besar volume etanol, maka nilai HETP semakin besar. Semakin besar volume etanol, maka nilai N- semakin kecil. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.